Risna Tiarika with me Risna. Everybody, di video kali ini kita akan kembali lagi membahas terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan tugas akhir. Jadi kali ini everybody yang akan kita bahas itu ya tentunya berkaitan dengan skripsian lagi ya. Yang akan kita bahas itu hal-hal yang mendukung kita untuk cepat mengerjakan skripsi ya, baik itu dalam diri kita sendiri, kemudian juga berkaitan dengan penelitian kita, juga kemudian berkaitan dengan dosen tentunya, karena semua faktor-faktor itu tentunya mempengaruhi cepat atau lambatnya kita dalam mengerjakan tugas akhir everybody. So everybody, hal-hal yang membuat kita cepat dalam menyelesaikan tugas akhir atau faktor-faktor yang membuat kita cepat dalam menyelesaikan tugas akhir, di sini saya ingin memberikan 5 hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan diri kita sendiri. Jadi dalam hal mengerjakan tugas akhir kita itu harus berkonsentrasi atau memberikan konsentrasi lebih terhadap apa yang kita kerjakan, tentunya berkaitan dengan tugas akhir itu sendiri. Jadi everybody, ketika kita sudah menghadapi suatu masa, kita harus mengerjakan tugas akhir, misalnya menyusun proposal atau mengerjakan penelitian ataupun menyusun hasil penelitian untuk kemudian kita lakukan ujian hasil atau seminar, tentunya butuh konsentrasi lebih di sana. Jadi konsentrasi yang kita miliki harus diberikan ke tugas akhir kita itu. Jangan terlalu banyak membagi konsentrasi ke A, ke B, ke C, dan hal-hal lainnya. Jadi kita harus totali konsentrasi terhadap tugas akhir kita itu. Kita harus banyak memberikan perhatian seperti itu terhadap tugas akhir yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua everybody, yaitu terkait dengan rajin dan serius ya, masih juga berkaitan dengan konsentrasi tadi. Kalau misalnya kita konsentrasi, tentunya kita akan menjadi rajin dan serius dalam mengerjakan tugas akhir kita. Jadi misalnya dalam hal keseriusan ini, misalnya kita mengerjakan tugas akhir, kita harus benar-benar serius dalam mengerjakan itu. Jadi kalau misalnya kita sedang dihadapkan untuk mengerjakan tugas akhir, jangan terlalu banyak membagi waktu kita dengan hal-hal lainnya. Jadi kita harus serius dulu menyelesaikan hal itu, baru kita mengambil lagi misalnya pekerjaan-pekerjaan, ataupun biasanya kalau mahasiswa itu hal yang berkaitan dengan organisasi ya. Kalau bisa misalnya Anda sedang dihadapkan dengan pengerjaan tugas akhir, maka usahakan Anda tidak terlalu mengaktifkan diri dulu ke dalam organisasi, karena sepengalaman saya pribadi dan juga banyak mahasiswa-mahasiswa yang lain yang berhadapan dengan tugas akhir tetapi masih terlalu memberikan effort lebih ke organisasinya, terkadang itu terganggu karena tidak semua orang itu sama everybody. Memang ada beberapa orang yang tidak masalah, misalnya ketika ia harus mengerjakan skripsi kemudian juga aktif di organisasi, itu tidak menjadi masalah. Tapi ada beberapa orang ketika konsentrasinya terlalu terbagi, maka tidak maksimal dalam suatu hal seperti itu. Jadi hanya sekedarnya saja. Makanya Anda harus serius ketika Anda dihadapkan dalam pengerjaan tugas akhir ini. Kemudian Anda harus rajin-rajin dalam mengerjakannya. Misalnya hari ini Anda punya target mengerjakan mencari referensi terlebih dahulu misalnya. Kemudian setelah hari ini Anda mencari referensi, besok Anda mengerjakan misalnya pendahuluan dulu. Kemudian lusanya lagi Anda mengerjakan tujuan, manfaat, misalnya seperti itu. Jadi Anda punya target sehingga tugas akhir Anda tidak stuck di situ saja. Jadi Anda harus rajin-rajin membuka, mengerjakan, ataupun mencari referensi-referensi terkait juga, misalnya Anda membaca referensi berkaitan dengan tugas akhir Anda, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah referensi yang memadai. Ketika misalnya topik penelitian atau judul penelitian yang kita pilih memiliki banyak referensi terkait, maka
itu secara otomatis juga akan memudahkan Anda dalam menyusun tugas akhir itu sendiri. Karena tentunya Anda memiliki banyak referensi, Anda memiliki banyak rujukan untuk dilihat, dipelajari, dan juga untuk ditiru misalnya seperti itu, sehingga itu akan memudahkan Anda dalam mengerjakan tugas akhir. Ketika misalnya topik penelitian Anda sangat jarang referensinya, ataupun memang penelitian Anda misalnya masih baru, itu akan sedikit banyak menyusahkan Anda, karena biasanya Anda akan lebih banyak menghabiskan waktu dalam hal mencari referensi terkait dengan tugas akhir Anda, seperti itu ya. Jadi terkait dengan referensi memadai ini juga sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya Anda dalam menyelesaikan tugas akhir itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan durasi waktu penelitian Anda. Jadi singkat atau panjangnya waktu Anda dalam melakukan penelitian itu juga dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya Anda menyelesaikan skripsi Anda atau tugas akhir Anda. Jadi kalau misalnya Anda ingin cepat-cepat menyelesaikan studi Anda, maka ketika Anda mengangkat suatu judul penelitian atau mengangkat suatu topik penelitian, maka perhatikan terkait dengan seberapa lama Anda mengerjakan penelitian nantinya, karena itu sangat mempengaruhi. Jadi misalnya Anda mempertimbangkan, kalau seandainya saya mengerjakan topik ini, seberapa besar kegagalan yang mungkin saya peroleh sehingga nanti akan membuat saya mengulang-ulang untuk mengerjakannya, jadi membuat waktunya itu lebih lama. Ataupun misalnya ada banyak variabel atau ada banyak metode yang harus dikerja, juga itu akan mempengaruhi lamanya waktu yang Anda gunakan ketika penelitian. Walaupun tidak selamanya ya, metode yang banyak dan juga variabel yang banyak itu akan mempengaruhi. Seperti itu everybody. Kemudian yang kelima, ini juga biasanya sangat mempengaruhi kita cepat lambatnya dalam mengerjakan skripsi ini, yaitu terkait dengan dosen. Kalau misalnya dosennya gampang dihubungi atau dosennya responsif, maka dalam hal konsultasi terkait dengan tugas akhir Anda itu akan jauh lebih cepat, seperti itu. Jadi kembali ke diri Anda saja. Misalnya ketika Anda sudah konsultasi, Anda langsung mengerjakan lagi seperti itu dengan konsentrasi, dengan keseriusan, juga dengan rajin. Kemudian 2 hari berikutnya Anda konsul lagi karena ya dosennya mungkin mudah dihubungi atau lebih responsif terhadap Anda, maka itu juga akan lebih memudahkan Anda dalam mengerjakan tugas akhir ini. Jadi Anda lebih cepat dalam menyelesaikannya, karena biasanya selain durasi penelitian dan juga dari diri Anda sendiri, biasanya yang membuat lama dalam mengerjakan skripsi itu ada sulitnya dosen pembimbing dihubungi atau dosen pembimbing kurang responsif. Misalnya hari ini dihubungi, lusa baru dibalas. Kemudian juga ada beberapa karakter dosen misalnya, karena memang kesibukannya ya mengharuskan mereka seperti itu. Jadi kadang-kadang juga beberapa dosen kalau misalnya dikirimi tugas, kadang-kadang mereka lupa. Misalnya mereka sudah menjanjikan tanggal sekian saya baru akan periksa, ternyata mereka lupa karena ada banyaknya kesibukan yang mereka miliki atau mereka harus kerjakan juga, karena dosen bukan hanya sekedar membimbing mahasiswa, tapi ada juga banyak pekerjaan lain seperti pengabdian ke masyarakat dan hal-hal lain tentunya, karena mereka juga mengajar. Jadi tentunya mereka akan menyiapkan bahan ajar dan sebagainya. Jadi untuk menangani dosen yang kurang responsif dan sulit dihubungi ini, maka Anda harus proaktif terhadap mereka ya pribadi. Jadi Anda harus misalnya sudah 1 minggu diberikan naskahnya, ternyata belum diperiksa lagi, maka tidak masalah kalau Anda mengingatkan. Jadi pribadi dosen yang gampang dihubungi dan responsif itu akan memudahkan Anda dan mempercepat Anda dalam menyelesaikan tugas akhir itu sendiri pribadi. So pribadi, itulah 5 hal yang membuat kita
atau yang menentukan cepat lambatnya kita dalam menyelesaikan skripsi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi pribadi sekalian. Dan jika pribadi misalnya memiliki hal lain yang ditemui yang membuat kita lebih cepat dalam mengerjakan skripsi ini, silakan komen saja di bawah kolom komentar. Begitupun jika pribadi sekalian masih memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal ini, silakan komentar di bawah kolom komentar. So everybody, thanks guys you have watched my video. We'll take in the next video and bye bye.